Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, jangan sampai nggak punya saham ini ya, karena menurut saya, kalau SVF sudah rampung, bisa langsung terbang nih saham-saham ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk kita lihat video ini. Oke para investor, jadi hari ini IHSG ada terjadi penurunan harga ya, tapi jumlahnya sangat kecil, di mana yaitu 0,094%. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah kalau kalian lihat dari grafik yang short term ini ya, dari segi 5 hari terakhir, kalau kita lihat ada support yang sangat kecil di 6.400. Artinya yang kecil ini maksud saya adalah support yang jangka pendek ya, di mana mereka mencoba untuk menembus 6.400 tetapi gagal, pertama kali di sini, kedua kali di sini, dan sekarang kita lihat apakah IHSG akan kembali mencoba menembus supportnya atau akan mantul balik. Nah kita harus selalu perhatiin ya untuk beberapa hari ke depannya. Nah, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, IHSG ini mungkin antara turun ke 6.300 atau lanjut rally ke 6.600, yaitu resistance mereka selanjutnya. Nah, teman-teman semua, kalian tahu nggak SWF ini yang kita sudah tunggu-tungguin ya? Dimana tahun lalu kita sering ngomongin SWF terus, sekarang akhirnya akan segera rampung. Yuk kita lihat berita yang satu ini dari kontan.co.id. Nah, jadi kita lihat teman-teman, ini yang saya mau highlight ya ke kalian semua. Aziz menyampaikan seluruh proses tersebut ditargetkan oleh DPR RI selesai di bulan ini. Ingat ya, di bulan ini, Januari ini. Sehingga diharapkan SWF bisa segera memulai kegiatan operasional di periode akhir bulan ini. Nah teman-teman, jadi SWF yang selama ini kita bincang-bincangkan terus, akhirnya akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Nah mereka sih bilangnya usahain ya, kita berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar, sehingga di akhir dari Januari ini SWF sudah bisa running. Oke, para investor, saya melihat banyak sekali yang bertanya ya, kira-kira saham apa sih yang masih bagus untuk dibeli? Mungkin bagi kalian yang baru-baru ini masih kepingin untuk investasi lagi, artinya menambah posisi, kalian banyak bertanya, saham apa lagi sih yang kira-kira bisa memberikan cuan? Nah, menurut saya pribadi, sektor yang akan melesat adalah sektor properti ataupun konstruksi. Karena ya, sentimen SWF ya, kita tahu sekarang ini investasi ini sangat berdasarkan sentimen. Belum sentimennya muncul, langsung harganya arah-arahan. Ya, bukan cuma naik 10%, tetapi sekali naik bisa sampai belasan sampai bahkan 25%. Jadi teman-teman, sektor properti dan konstruksi ini kan lagi happening. Jadi saran saya, sebelum mereka melayang, kalian sudah harus punya barang-barang ini ya, atau saham-saham tersebut. Nah ini bukan saya ajak kalian langsung beli besok, tetapi hanya kalian boleh perhatikan saham-saham ini. Yuk teman-teman, kita lihat sedikit teknikalnya sebelum kita lihat pergerakan bandar. Mungkin bagi kalian para investor yang suka dengan teknikal, kalian setelah melihat teknikal ini bisa lebih yakin. Oke baik, jadi ini adalah saham Adikarya ya, ADHI kodenya. Coba kita lihat teknikalnya. Ini saya menggunakan garis EMA 200, EMA 50 dan Bollinger Band. Nah kita lihat ya, candlestick-nya Adikarya sudah menembus garis resistance-nya yang di MA 200. Dan kita lihat Bollinger Band ini yang warna oranye ini juga sudah crossover dengan garis MA 50-nya ya. Jadi istilahnya apa? Ini adalah sebuah tanda di mana ada terjadi uptrend. Walaupun belum terkonfirmasi nih, karena kalau misalnya kalian mau lebih yakin lagi, tunggu MA 200 dan MA 50 ini crossover, tetapi mungkin di saat itu bisa saja sahamnya sudah terbang, kita belum tahu ya. Nah teman-teman, kita juga lihat di sini mereka ada di upper Bollinger Band. Jadi sangat wajar kalau terjadi koreksi sedikit ya, seperti yang warna merah ini. Nah tetapi saya lihat pribadi kalau secara teknikal ini lagi uptrend. Nah berikutnya teman-teman yaitu PT Wijaya Karya ya, dengan kode saham WIKA. Kita juga lihat mereka menembus resistance MA 200-nya. Ya, candlestick ini mulai naik dan mereka sekarang bergerak di upper Bollinger Band-nya. Nah seperti yang kalian lihat, jika sebuah candlestick yang bergerak di upper Bollinger Band memang rentan koreksi ya, tetapi koreksinya ya tidak seberapa. Lihat candlestick yang merahnya cukup sedikit. Dan kalau kita lihat Bollinger Band dan MA 50-nya juga sudah crossover. Nah ini kita lihat kalau dari yang MA 200 dan MA 50-nya mungkin lebih dekat dibanding yang tadi sebelumnya Adikarya ya. Jadi kalau mereka crossover, ada kemungkinan untuk uptrend. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham PT Waskita dengan kode WSKT ya. Coba kita lihat bagaimana. Sama, ada terjadi crossover Bollinger dan MA 50. Nah cuma Waskita ini sekarang mereka bergeraknya di daerah resistance mereka di MA 200 ya. Beda dengan yang sebelumnya, mereka sebelumnya sudah tembus, kalau WSKT ini masih di area di sini. Jadi bisa saja ada terjadi koreksi, kita belum tahu ya. Tetapi yang saya mau infokan kalau Waskita ini sedang bergerak di area resistance mereka. Nah, bagaimana dengan PTPP? PTPP juga sudah menembus sedikit ya candlestick-nya, dan sekarang ada terjadi koreksi sangat kecil. Kalau dari segi Bollinger dan MA 50 juga sudah crossover, sehingga ini bisa dibilang sudah mulai uptrend ya kalau kita lihat.
dan volumenya ini juga cukup besar. Nah, teman-teman, setelah melihat teknikalnya, kita lihat rata-rata dari keempat perusahaan ini, dari segi yang Bollinger Band dan MA50, mereka semuanya crossover ya, artinya mereka mulai arah uptrend. Oke teman-teman, tadi kan detailnya secara teknikal kita lihat ya, dari PT Waskita, Wika, Adikarya, dan PT PP. Nah, ini saya mau melihat dari segi keseluruhan. Kalau kita tarik dari Max ya, dari awal saham ini di IPO kan sampai sekarang, kita lihat pertama dari Waskita. Waskita ini, dia punya potensi untuk cuan istilahnya masih cukup besar ya. Dan ingat, kenapa saya bilang ini potensi masih besar? Karena SWF. Kalau tanpa SWF mungkin saya tidak akan melakukan investasi di saham-saham ini. Tetapi karena SWF memberikan sentimen yang positif untuk saham-saham konstruksi dan properti, maka oleh karena itu saya merasa saham-saham ini cukup layak ya untuk diinvestasikan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di tahun 2020 ini grafiknya ya, mereka ini turun secara drastis ini karena COVID loh ya. Bukan kenapa-kenapa, artinya saham ini nukik begini karena memang COVID, jadi semuanya amblas. Dan ini terjadi kan ke semua perusahaan, bukan cuma di saham konstruksi ya, semua perusahaan juga amblas, bahkan perbankan yang besar pun ikut amblas. Nah, setelah kita lihat ini kenaikan yang drastis seperti ini kalau kalian bilang, wah sudah naiknya banyak atau besar, padahal ini kan sebenarnya cuma recovery dari koreksi mereka yang pas COVID, ya kan? Coba kalian lihat, kalau nggak COVID, ya mungkin sahamnya akan di sini-sini saja, ya kalau kalian lihat ya, tidak ada terjadi koreksi yang cukup dalam. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dibilang kemahalan ya, belum terlalu mahal ya, istilahnya. Kenapa? Karena terjadinya koreksi di saham 4 ini karena terjadinya COVID. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah Jasa Marga dan INTP. Mungkin saya sering ngomong INTP, tapi Jasa Marga belum terlalu sering dibanding yang lain-lainnya. Tetapi untuk hari ini saya ingin infoin kepada para investor nih, kalau kalian juga boleh memantau saham Jasa Marga dan INTP. Kalau kalian lihat, sama, karena COVID amblas, jadi kalau kita perhatikan harganya ya, INTP ini sudah di harga paling rendah mereka, ya kan? Setelah COVID, mereka di bawah sini. Jadi potensi untuk cuan ya juga cukup besar. Nah, walaupun tidak ada yang menjamin kalau INTP ini akan lanjut turun. Tidak ada. Saya juga tidak tahu apakah INTP akan lanjut turun atau tidak. Begitu juga dengan Jasa Marga. Jasa Marga ini bisa saja naik, yaitu potensi mereka naik ya, sangat besar. Dan kalau untuk turun, ya mungkin kalau sampai ke level COVID tidak. Cuma bisa saja mereka lanjut turun sampai di kisaran 3.000 lebih di sini. Nah, tetapi ingat teman-teman, kan karena ada SWF ini, saham-saham konstruksi ini bisa dapat sentimen yang cukup baik. Sehingga menurut saya cukup layak untuk diperhatikan dan dilakukan investasi. Nah, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu ya, yaitu mempelajari bandarmologinya. Saya akan langsung menggunakan programnya BCA Sekuritas ya, supaya lebih cepat dibanding screenshot. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan BCA Sekuritas di mana kita bisa melihat pergerakan bandarmologi. Kita mulai dulu ya dari Adikarya deh. Jadi kalau dari sisi Adikarya, kita lihat foreign dulu ya. Dari mulai di tahun 2021 kita lihatnya, karena SWF ini kan sentimennya sebenarnya walaupun dari tahun 2020, kita lihat pergerakan dari 2021 bagaimana. Sebenarnya kita lihat ya, masih lebih banyak pembelian ya atau pembelanjaan di Adikarya, karena buy-nya ini ada yang besar di sini 21 walaupun ada berikutnya sell 17, tetapi secara keseluruhan net buy-nya ini masih lebih besar inflow ya dibanding outflow. Bagaimana dengan lokal? Kita lihat ya. Lokal kita tarik mulai dari hari Senin. Coba kita lihat bagaimana SQ YPN top 5-nya ya. Kita bandingin dengan top sell-nya. Kalau dari top sell, mereka kurang lebih masih sama ya. Tidak ada timpang sebelah. Walaupun yang paling tingginya si SQ ini lebih besar. Tetapi kalau secara top 5, masih kurang lebih mirip ya. Tidak ada yang terlalu signifikan. Berarti bandar belum terjadi akumulasi besar-besaran di saham Adikarya. Teman-teman, kalau kita lihat Wika mulai di tahun 2021 awal, ya dari sini, sepertinya juga masih seimbang ya, walaupun beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir ini ditransaksikan ada net sell. Cuma kalau kita lihat dari awal tahun 2021 masih kurang lebih sama. Ya mungkin ada sedikit ke arah selling. Dan kalau dari Wika kita lihat dari tanggal 11 ya, bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat ya di sini 12.9665. Nah, terjadi net sell ya. Kalau misalnya di Wika ini justru malah dari segi bandarnya Wika terjadi banyak distribusi. Tetapi ingat, apakah ini menjadi sebuah pertanda kalau Wika akan langsung amblas? Ya belum tentu ya teman-teman. Ingat, sentimennya di mana SWF ini masih sangat positif untuk saham konstruksi, oke? Nah, teman-teman, kalau kita berikutnya lihat WSKT ya. WSKT ini terjadi penjualan cukup besar ya. Mereka ini di awal tahun ada cukup besar ya penjualan, tetapi kalau dari segi lokal kita lihat
Bagaimana? Cukup berimbang ya, dari top 5-nya 24, 15, 13, 31, 28, 13. Nah, mungkin agak sedikit lebih banyak di sell ya. Tetapi kalau overall masih saya lihat seimbang, 50-50 ya. Cuma kalau dari segi outflow, foreign outflow-nya mungkin sedikit lebih banyak yang keluar dibanding masuk. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTPP ya. Kalau kita lihat dari bandarmologi foreign, juga cukup berimbang ya, masuk dan keluarnya. Kalau kita lihat PTPP ya, dari bandar lokalnya, kita lihat dari segi buy top 5-nya sekian, 22, 14, 13, dan net sell-nya 16, 16, 12 ya. Kalau kita lihat juga cukup berimbang, tidak terlalu timpang sebelah ya. Jadi kalau saya simpulkan dari keempat saham tadi ya, dari segi foreign dan lokal masih berimbang, karena Mega masih belum tahu nih harus melakukan akumulasi atau belum dari bandarmologinya ya. Nah, sekarang kalau kedua saham yang tadi saya barusan jelaskan, yaitu INTP dan Jasa Marga. Kita lihat dari INTP dulu ya. Nah, INTP dari foreign ya. Nah, ini foreign justru malah borong ya. INTP ini diborong terus sama asing. Bagaimana dengan lokalnya? INTP, kita tarik dari tanggal 11 ya. Nah, kita lihat ya, kalau INTP 45, 39, 31. 58, 39, 22. Jadi, kalau dari segi lokal juga masih berimbang ya. Cuman kalau dari foreign, nah ini foreign masuk terus ke saham INTP. Oke, lalu berikutnya Jasa Marga. Kita lihat. Nah, Jasa Marga juga ya, ini diborongnya bahkan dari tanggal 14 bulan Desember tahun lalu sampai sekarang diborong terus Jasa Marga. Jadi menurut saya ini sangat berpotensi juga ya untuk dikoleksi. Kalau dari lokal Jasa Marga seperti apa? Kita lihat 24, 19, 17, 16. 47, 23, 14, 13 naik. Kalau kita lihat Jasa Marga ini justru penjualannya lebih besar dari segi bandar lokal. Jadi sepertinya teman-teman ini mereka pindah tangan nih dari lokal ke foreign ya. Kalau kita lihat foreign masuk terus. Oke, jadi kalau kalian lihat ya, bandarmologi dari ke-6 saham yang barusan saya sebutkan, kalian sendiri bisa tentukan kira-kira ingin masuk ke saham yang mana. Kalau dari sisi bandarmologi kan masih banyak yang 50-50 ya istilahnya, belum terlalu terlihat nih si bandar mau akumulasi atau distribusi, belum timpang sebelah. Kalau kita lihat dari bandarmologinya kan mungkin masih sideways ya, artinya belum ada terjadi akumulasi. Tetapi kalau dari potensi yang untuk didapatkan untuk cuan ya istilahnya, mereka ini keempat saham ini sangat besar. Kenapa? Kalian lihat saja, mereka punya peak ya, atau titik tertinggi. Kalau tanpa ada bantuan dana yang banyak, bagaimana cara mereka bisa sampai ke harga sekian? Mungkin dulu juga ada suntikan dana ya, nih dari 2012 langsung naik. Ya, kalian lihat 2014 juga naik, 2012 langsung naik. Nah, ini pasti ada suatu dana yang masuk ke saham-saham ini, barulah mereka bisa naik ke atas begini. Nah, jadi kalau SWF ini tujuannya untuk konstruksi ya, saya rasa memang ada potensi untuk diberikan cuan yang besar. Nah teman-teman, walaupun ini bukan sebuah kepastian, tetapi saya rasa ini cukup layak ya untuk diperhatikan. Oke teman-teman, berikutnya saya ingin sharing ke kalian semua. Saya ingin memberikan informasi kira-kira saham yang spekulatif nih, di mana saham-saham ini kira-kira berpotensi untuk kasih kalian cuan yang besar. Walaupun juga resikonya cukup besar ya. Yang pertama yaitu TOTL. Kenapa TOTL? Ya kita tahu SWF, kembali lagi SWF, di mana ini fokusnya ke pembangunan ya, total bangunan persada. Jadi kalian lihat, saham ini setelah ambruk waktu di krisis tahun 2008 ya, mereka itu terus naik dan bahkan di tahun 2013 mereka langsung pucuk begini. Jadi kita kan sekarang baru krisis COVID ya. Saya nggak bilang setelah krisis pasti naik, tidak. Tetapi ada kesempatan atau kemungkinan untuk naik dan diberi sentimen yang baik seperti SWF, saya rasa ini adalah hal yang cukup layak ya untuk dispekulatifkan. Oke. Berikutnya adalah Friend. Friend ini sangat-sangat berbahaya ya menurut saya teman-teman, karena saham ini sudah dibawa terus dan orang bilang ini saham gorengan. Ya saya setuju sih saham gorengan, dan saham ini gampang digoreng orang. Jadi ini sangat-sangat spekulatif ya. Nah tetapi saya ingin infoin ke kalian kalau Friend ini ada potensi naik karena kita masih bisa mengikuti sentimen 5G. Karena kan kita tahu Friend ini ada sentimen 5G ya. Nah dimana kalau misalnya bandar ingin akumulasi saham Friend, mereka bisa gunakan berita 5G ini untuk naikin harga Friend. Walaupun kembali lagi saya bilang tidak pasti, tetapi potensi yang diberikan masih menarik dibanding dia punya kerugian ya. Istilahnya risk and reward-nya menarik. Oke teman-teman, berikutnya adalah ESA, di mana saya merasa ESA ini cukup bagus juga ya di spekulatif buy. Kenapa? Kalau kalian lihat kenaikannya, kalau terjadi kenaikannya sangat besar, dan kita tahu kenapa saya pilih ESA, karena migas. Kalian tahu kan Pegas hari ini terjadi kenaikan sangat drastis, jadi sentimen terhadap minyak dan gas masih bagus. Dan ESA ini adalah salah satu perusahaan yang market cap-nya masih kecil, tetapi kalau dia naik bisa memberikan cuan yang cukup besar. Oke, yang terakhir adalah MNCN ya teman-teman. MNCN ini kalau saya perhatikan ya,
fundamentalnya ini sangat bagus. Tetapi setelah di tahun 2013 naik ini turun terus. Ya, mereka ini mulai naik setelah krisis di tahun 2008, pelan-pelan pulih, terus naik, dan akhirnya terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan. Nah, ini kan kembali lagi nih, MNCN fundamental sudah bagus. Lalu mereka sudah mulai terjadi kenaikan harga. Akhir-akhir ini saya melihat MNCN memang naik terus ya, perlahan-lahan. Jadi kalau untuk spekulatif buy, saya merasa MNCN ini masih cukup layak. Nah, kenapa saya bilang ini spekulatif buy yang cukup menarik? Karena risk and reward-nya masih bagus ya. Risk-nya ini masih kecil, tetapi reward untuk dapatkan masih sangat besar. Dan teman-teman, kalian harus ingat ya, MNCN itu mempunyai fundamental yang bagus. Jadi potensi untuk naik ya tetap ada. Cuma ingat, saya tidak menyarankan kalian untuk langsung beli saham-saham ini ya, karena ini sahamnya high risk and high reward. Oke teman-teman, berikutnya saya ingin sharing ke kalian ada beberapa saham keramat yang menurut saya ini sangat berbahaya. Kalian mungkin juga tahu. Pertama, kita lihat KF ya. Kedua adalah IRA. Ketiga adalah INAF, dan keempat adalah PIFA. Nah, jadi teman-teman ingat kan, seperti video-video saya sebelumnya, saham-saham zaman sekarang ini sedikit berbeda ya. Gampang sekali ARA, gampang sekali ARB. Ini udah kayak nggak wajar banget. Dan sekali ARB, kompak lagi, berempat nih saham. Padahal ini kan beda-beda market cap-nya. Ada yang 1.000 lebih, ada yang 6.000 lebih, ada yang 3.000 lebih. Cuma mereka bisa saja kompak dalam ARB ataupun ARA. Ya, jadi saham-saham seperti ini kan pernah heboh ya, di mana orang beli terus naik 25% sehari, besoknya arah lagi, dan sekali turun lihat kalian nggak bisa bahkan jualan saham kalian karena mentok terus di bawah. Sehingga saya sarankan sesuatu yang naiknya tidak wajar, naik terus, apalagi arah terus ya, suatu saat itu pasti akan turun, dan akibatnya ya seperti ini, saham-saham seperti ini. Oke teman-teman, saya ingin ingatkan ke kalian semua ya, kalian juga pasti sudah tahu kalau sebuah saham yang geraknya tidak sehat atau tidak wajar, kalian harus sangat waspada. Emang benar sih kalian bisa cuan dari saham-saham tersebut. Saya tidak bilang kalian tidak bisa cuan. Tetapi kalian harus yakinkan ke diri kalian. Cuan yang Anda dapatkan itu kalau Anda merealisasikan ya saham-saham ini. Misalnya Anda lagi untung 50%. Anda realisasikan, Anda take profit, baru Anda untung. Kalau misalnya kalian pas untung cuma enak dilihat ya, plus 50%, lalu kalian nggak jual, lalu dia turun kembali jadi sisa 10%, baru kalian cut loss. Atau kalian TP dengan 10% itu, berarti kan keuntungan kalian sudah sisa 10%. Nah itu bagaimana ya, saya bilang ya, itu kalian sedang membohongi diri sendiri. Karena cuan yang 50% itu cuma merasa senang sesaat, tapi kalian cuma realisasi 10% karena kalian istilahnya nggak mau TP ya, serakah istilahnya, kepingin lebih, dan akhirnya saat turun, kalian baru dapat 10%. Oke teman-teman, sebenarnya masih banyak banget informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian semua, tetapi saya khawatir nih videonya nanti kepanjangan. Lalu bagi kalian yang perlu membahas sesuatu dengan saya, kalian merasa urgent nih, kalian bisa gunakan di traktir ya, di Karya EJ Invest untuk melakukan konsultasi, karena sudah sangat banyak sekarang saya menerima email yang ingin melakukan konsultasi, dan saya merasa banyak yang puas, dan kalian bisa baca di review-reviewnya traktir. Oke, sekian dulu video hari ini. Bagi kalian yang nonton videonya sampai hari ini, jangan lupa untuk tekan like-nya ya, supaya channel ini semakin tersebar di berbagai investor lainnya. Dan jangan lupa, kalian yang belum tekan subscribe channel EJ Invest, bisa segera subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar dunia saham. Oke, sampai di sini dulu ya. I'll see you again next time. Bye-bye.